Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kali ini aku mau share video tentang budgeting di bulan Januari. Mungkin ini sedikit terlambat ya teman-teman, karena ini sudah memasuki minggu kedua atau bahkan mau memasuki minggu ketiga ya, dan aku baru share video ini. Tapi aku bikinnya itu di awal bulan kemarin ya, setelah aku belanja bulanan itu aku baru sempat bikin video budgeting ini. Dan di sini aku tuliskan wishlist di tahun 2023. Ya, semuanya sih menginginkan agar bisa lebih baik dari tahun sebelumnya ya. Begitu juga dengan aku ya teman-teman. Di sini aku juga mau memberikan challenge untuk diriku sendiri supaya lebih rajin lagi menabung, lebih termotivasi lagi untuk menantang diriku sendiri gitu ya, tentunya dalam hal finansial atau keuangan rumah tangga. Untuk di challenge untuk tahun ini ya teman-teman, aku sih rencananya ya, namanya juga challenge ya, jadi tantangan, nggak tahu nanti terrealisasinya mau tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi ya, semoga bisa terwujud gitu ya. Dan itu yang pertama itu mungkin agak lama ya teman-teman, karena memang harus butuh dana yang cukup banyak. Kemudian yang kedua itu aku ada tantangan menabung untuk sisa budgeting bulanan. Aku bisa belajar dari teman-teman youtuber yang lain ya untuk menyisihkan sisa belanja bulanan itu. Nanti aku mau challenge-kan selama 1 tahun. Ada juga challenge 20.000 maksudnya. Dan ada juga untuk menabung akikah Sulaiman, karena Sulaiman itu belum aku akikahin ya. Jadi untuk challenge-nya 3 itu sih aku fokusnya ya. Kalau untuk yang pertama tadi itu nggak harus tahun ini juga, cuman untuk menyemangati diri sendiri ya, semoga bisa tertantang gitu, semoga bisa semakin semangat untuk menabung. Oke, teman-teman, lanjut di budgeting Januari. Ini di sini aku menuliskan kebutuhan aku selama 1 bulan. Tapi lebih tepatnya ini bisa dibilang kebutuhan rumah tangga ya. Jadi bukan cuma aku aja, tapi juga kebutuhan rumah, suami, anak-anak, sekolah gitu ya. Di sini aku menuliskan untuk sumber dana itu masih dari Pak suami ya, teman-teman. Nah, untuk tahun ini tuh aku menaikkan anggaran sebesar 6 juta dikarenakan ada beberapa tambahan kebutuhan ya, teman-teman. Jadi di sini aku naikkan, di samping itu juga harga bahan pokok, bahan makanan itu banyak yang naik. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus mengikuti harga. Kalau nggak gitu nanti anak-anak kasihan juga. Dan di sini aku akan menuliskan di kolom seperti biasa, seperti di bulan-bulan yang lalu, yaitu aku akan menuliskan apa aja pengelompokan uang, kemudian anggarannya aku tulis berapa, dan nanti realitanya atau kenyataannya itu berapa. Nanti semoga sih ada selisih, tapi kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini sudah aku sesuaikan dengan kebutuhan. 나와 웃으며 놀고 남은 일 하자 그래도 네 실력은 정말 끝내주잖아 내가 알아 Jadi teman-teman, untuk belanja bulanan ini yang kelihatan banget aku naikkan ya. Ini aku anggarkan sebesar 1.300.000, karena udah beberapa bulan kemarin aku habisnya di angka 1.3 ya teman-teman. Lalu kemudian untuk belanja mingguan di sini aku anggarkan per minggunya masih tetap 200.000, cuman ini aku bikin untuk 5 minggu yaitu 1 juta rupiah. Kemudian ada juga untuk susunya anak-anak, ini 500.000, ini sudah kakak sama adik ya. Ada juga diapers ya teman-teman, karena Sulaiman belum bisa lepas diapers, jadi dia masih pakai full selama 24 jam. Itu aku anggarkan sebesar 300.000. Kemudian ada juga BBM, ini BBM aku anggarkan 500.000, dan untuk listrik masih tetap sama di angka 400.000 rupiah. Kemudian ada juga wifi, itu juga masih sama ya teman-teman, 100.000. Dan ada dana weekend yaitu 500.000 rupiah. Nah, kemudian ada jajannya anak-anak,
Di sini ada 400.000 itu karena aktivitasnya kakak keluar rumah atau di luar itu lebih banyak ya daripada tahun kemarin. Jadi aku antisipasi aja daripada aku mengambil uang di plot yang lain. Jadi aku langsung anggarkan di sini untuk jajan 400.000. Kemudian ada juga LPG dan galon. Ini aku anggarkan 150.000, tapi nanti nggak sampai ya, pasti sisa. Ada juga SPP di sini 170, tapi aku tulis 200.000 aja. Kemudian nah ini teman-teman tambahan yang signifikan di tahun ini adalah lesnya kakak atau dana pendidikannya kakak ya. Kakak itu ngeyel banget di mulai Januari ini ya, dia ikut les piano. Kemudian juga ada les bahasa Inggris. Jadi untuk dana pendidikan atau lesnya Alisa sama SPP itu semuanya 650.000. Jadi karena itu teman-teman, kenapa aku menaikkan kebutuhan aku di tahun ini dari yang awalnya 5 juta naik ke 6 juta, karena udah kelihatan banget ya teman-teman, di kebutuhannya si kakak itu udah naik banget. Kemudian juga belanja bulanan itu karena apa? Karena semua kebutuhan juga harganya melambung ya teman-teman. Jadi aku juga harus menyesuaikan dengan menaikkan anggaran di belanja bulanan. Dan itu nanti masih ada sisa 200.000 itu aku sisihkan untuk dana cadangan. Nanti kalau sewaktu-waktu ada teman kakak yang ulang tahun atau ada tetangga atau teman yang lahiran gitu ya teman-teman. Tapi itu dalam 1 bulan enggak mesti ya, kadang juga ada 1, 2 atau kadang bahkan enggak ada sama sekali gitu. Jadi kita harus tetap menyisihkan untuk dana cadangan sebesar 200.000 rupiah. Oke, udah selesai ya aku jelasinnya ke teman-teman gimana caranya aku memposting memplot-plotkan setiap kebutuhan dengan anggaran yang sudah aku terima dari suami aku. Nah, sekarang waktunya aku untuk mengelompokkan atau memasukkan uang ke dalam dompet pintar ya, teman-teman. Jadi di sini aku menggunakan dompet pintar. Mungkin teman-teman semua yang udah tahu YouTube aku udah dari tahun lalu ya teman-teman, aku menggunakan dompet ini dan alhamdulillah terbantu sekali ya menggunakan dompet pintar ini. Karena apa? Karena dengan cara kita menyisihkan uang atau mengelompok-kelompokkan uang seperti ini, kita tidak menjadi atau kita tidak merasa kalau uang kita banyak gitu ya teman-teman. Karena di sini sudah ada jatahnya masing-masing ya, sudah ada jatahnya sendiri-sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa ya kalau misalkan mau apa-apa itu kalau udah lihat dompet pintar ini tuh bawaannya kok sayang gitu. Ini kan dana untuk popok, kenapa aku ambil untuk ini gitu ya. Ini kan dana untuk susu, kenapa aku ambil untuk check out. Nah gitu teman-teman, contohnya sih seperti itu. Nah kalau untuk di skincare ini teman-teman, ini aku ambil dari usaha sih, cuman nggak aku masukkan ke sini karena aku selain di catatan keuangan bulanan ini, aku juga bikin catatan untuk pribadi aku dan nggak aku share ke teman-teman semuanya. Itu nanti skincare itu masuk ke catatan aku yang satunya gitu teman-teman, mohon maaf ya. Jadi ini yang aku share, ini yang benar-benar kebutuhan rumah tangga gitu. Kalau ada di tabungan utama, kemudian ada di tabungan masa depan anak-anak, itu aku sendirikan ya teman-teman. Sebisa mungkin gak aku campur dengan tabungan bulanan ini. Kayak ini misalkan ada tabungan untuk orang tua, ini juga aku skip, gak aku share ke teman-teman. Ada juga ada hiburan. Nah hiburan ini aku mau masukkan ke dari dana weekend ya teman-teman, karena kan kalau weekend biasanya tuh keluar ngajak main anak-anak atau mau makan di luar. Nah itu aku anggarkan sebesar 500.000. Kemudian juga dana sosial ini aku skip ya teman-teman, ini hanya untuk aku pribadi aja sama suami, nggak aku share ke teman-teman semuanya. Ini juga udah aku masukkan ke catatanku yang satu lagi. Dan mohon maaf ini tadi aku kelupaan untuk memasukkan les piano kakak ya sama dana cadangan, tapi itu udah termasuk 6 juta ini ya teman-teman. Jadi si kakak itu les pianonya itu 250.000 ya. Ini untuk informasi aja ya, di kota
tempat tuku tinggal segitu ya, itu seminggu sekali. Kemudian juga waktunya nggak terlalu panjang sih, cuman sekitar 45 menitan, karena itu sudah lumayan cukup ya untuk anak-anak usia 5 tahun. Jadi kita nggak terlalu memaksakan anak-anak ya. Aku juga nggak maksain loh teman-teman ya, ini dia berbagai macam les ini. Dia sendiri yang inisiatif, dia sendiri yang pengen untuk les piano. Aku sih pengennya cuma les renang ya, awalnya itu dia mulai les renang dari usia 2,5 tahun atau 2 tahun gitu teman-teman. Dan makin kesini dia itu makin kayak lebih ke hobi gitu ya untuk berenang. Alhamdulillah dia juga udah mulai pelan-pelan bisa untuk berenang. Jadi selama itu masih kegiatan positif, kemudian juga nggak menyita banyak pikiran untuk anak-anak, itu aku oke-oke aja ya teman-teman. Kayak misalkan renang kan happy tuh, seneng tuh anak-anak, pasti siapa sih yang nggak suka sama main air. Anak-anak pasti, semua anak-anak cenderung suka main air ya. Jadi aku mikirnya dia itu bermain sambil belajar gitu. Kemudian kalau les piano juga seperti itu, aku pikir itu juga bermain gitu, cuman di sini ada yang mengarahkan, jadi dia lebih bisa diarahkan gitu. Kalau bahasa Inggris juga dia yang pengen sih. Pak suami aku juga mendukung banget, dia pengen les bahasa Inggris, tapi jangan terlalu yang serius gitu ya. Jadi yang santai aja, dibikin santai sambil bermain, sambil belajar gitu teman-teman. Teman-teman boleh share dong, gimana sih kegiatan anak teman-teman semuanya, para bunda di rumah? Apakah juga sama dengan Alisa yang dia sendiri yang inisiatif mau melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah selain sekolah ya? Ini kan di luar dari sekolah, dia tuh pengen les bahasa Inggris, pengen les piano, pengen les renang, seperti itu. Share ya teman-teman. Oke, jadi sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video aku bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, buat bunda di rumah. Dan diambil yang positif-positifnya aja ya teman-teman, yang negatifnya dibuang aja. Jadi semoga teman-teman semuanya masih belajar, yang masih pemula seperti aku awalan, semoga bisa lebih konsisten lagi dalam mengatur keuangan rumah tangga, semoga bisa lebih bijak dalam mengatur dana, dan lebih semangat lagi menabungnya ya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ya teman-teman. Bye bye.